295155 tahun 2023, saya menolak permohonan akuo dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan akuo. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 akuo menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo? Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 51, 55, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Soehartoyo, Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoe, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Mahkamah Konstitusi diseret masuk panggung politik praktis. Indonesia darurat etika, rakyat yang akan menderita. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial.
Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pastinya akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, kita sering mendengar kata atau kalimat konstitusi. Konstitusi sama artinya dengan undang-undang. Undang-undang tertinggi dalam negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang akan diterbitkan oleh pemerintah dan DPR. Lalu, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan menjadi wasit pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Artinya, ketika ada undang-undang yang baru diterbitkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai wasit untuk menguji apakah undang-undang yang baru diterbitkan oleh pemerintah itu sama atau sesuai ataukah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah tertera tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga berisikan pasal-pasal yang memuat tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Pasal-pasal yang merupakan satu hakikat perlindungan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, sekaligus merupakan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kita dapat membayangkan bagaimana jika seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga payung hukum itu, tetapi orang itu tidak memiliki jiwa sebagai seorang negarawan. Tetapi orang itu lebih mementingkan kehidupan atau kepentingan kelompok, kepentingan politik, daripada kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, daripada masa depan bangsa Indonesia. Sudah tentu kita akan membayangkan betapa akan rusak bangsa ini ke depan jika hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang yang sangat mudah dihasut karena kepentingan politik. Hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 kemarin, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan satu permohonan dari sekian permohonan tentang uji materi undang-undang yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kini menjadi kontroversial, sekaligus ikut mencoreng kredibilitas hakim-hakim yang sedang bertugas di Mahkamah Konstitusi.
Yang kami ketahui selama ini, Mahkamah Konstitusi atau hakim-hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang terhormat. Orang-orang yang memiliki jiwa sebagai seorang negarawan. Orang-orang yang tidak mudah dihasut dengan kepentingan-kepentingan politik. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi di saat ini telah mencoreng nama baik kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak segan orang-orang memaki bahkan menghujat hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jika ini sudah terjadi, kita akan membayangkan bagaimana masa depan, arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa ini ke depan. Hal ini bisa terjadi oleh karena para pejabat kita, para hakim-hakim kita, para politikus kita, maupun para penegak hukum kita sedang dilanda krisis etika. Etika adalah bagian daripada ilmu filsafat yang memiliki makna luas. Tetapi secara sederhana, etika adalah refleksi jiwa dan ungkapan raga terhadap apa yang sedang dilakukan orang lain dan apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri berdasarkan apa yang telah disepakati atau apa yang telah menjadi konsensus bersama. Standar etika adalah moral, karena alat ukur moral tentang kebaikan dan keburukan. Jadi jika kita meletakkan etika pada pelaksanaan satu konsensus yang sudah disepakati, maka jika ada para pejabat, jika ada aparat penegak hukum, jika ada hakim-hakim yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, maka disitulah letak rusaknya etika para pejabat kita, rusaknya etika hakim-hakim kita, rusaknya etika para penegak hukum kita. Etika juga sangat terikat dengan budaya ataupun tata krama apa yang telah menjadi kebiasaan berlaku di dalam lingkungan kehidupan kita. Misalkan saja, saya ini dibesarkan oleh salah satu partai. Tadinya saya hanya merupakan rakyat biasa. Kemudian saya masuk bergabung dengan salah satu partai politik. Di dalam partai politik itu kinerja saya bagus, lalu saya dipromosikan menjadi calon kepala daerah. Baik kepala daerah tingkat kabupaten, wali kota, maupun kepala daerah tingkat provinsi. Lalu karena kinerja saya juga bagus, saya lagi dipromosikan menjadi presiden. Akan tidak sangat beretika ketika tiba-tiba saya memutuskan untuk meninggalkan partai politik yang sudah membesarkan saya, yang sudah mendukung karir politik saya, lalu saya bergabung dengan partai politik lain. Begitu sangat menyakitkan ketika pada saat itu saya keluar dari partai politik yang sudah membesarkan saya mengajak lagi sanak saudara saya. Beramai-ramai kita meninggalkan partai politik yang sudah membesarkan saya. Orang-orang seperti gini
adalah orang-orang yang tidak beretika. Dan orang-orang yang tidak beretika sudah sangat pasti adalah orang-orang yang tidak bermoral. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Dia tidak pernah peduli dengan kepentingan orang lain. Kalaupun ada basa-basinya, kalaupun ada gimik-gimik, seakan-akan dia begitu sangat berpihak terhadap kepentingan umum. Lihatlah bagian ujungnya, apa yang dia lakukan. Ketika itu, dia lakukan mengorbankan hak-hak orang lain, mengorbankan kepentingan orang lain. Dia bertindak hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Maka disitulah kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut sungguh sangat tidak bermoral, sungguh sangat tidak beretika.